Polytechnic Negeri, Sriwijaya, Jurusan Teknik Sipil, mempersembahkan Baiklah, di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai AMDAL. apa sih pengertian dari AMDAL? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Terus tujuan dari AMDAL itu apa? Adapun tujuan dari AMDAL yaitu yang pertama, bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, yaitu memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Manfaat adanya AMDAL itu apa? AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi kalian mengambil tema AMDAL apa? Di sini kami mengambil tema analisa dampak lingkungan di bidang industri, yaitu operasi aspal mixing plant yang berlokasi di PT HK Aston, Jalan Mejen Yusuf Singa Dekane, Kelurahan Kramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Di Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur yaitu jalan tol yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Salah satunya pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang merupakan jaringan jalan tol terpanjang di Indonesia yang terbentang dari Lampung hingga Banda Aceh. Jalan tol ini memiliki panjang 2.765 km yang terdiri dari 24 ruas jalan tol. Contohnya pembangunan tol Indralaya Muara Enim seksi Indralaya Prabu Muli sepanjang 65 km yang dilengkapi 1 gerbang tol, 8 overpass, 18 jembatan, dan 1 rest area. Pembangunan jalan tol Indralaya Prabu Muli menggunakan perkerasan lentur yang disuplai oleh unit produksi aspal mixing plant Musi 2 Palembang. AMP Musi 2 Palembang ini dibangun sejak tahun 2016. Dalam pembangunannya, AMP Musi 2 Palembang tentu memperhatikan analisa dampak lingkungan yang berada di sekitarnya sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Adapun pengertian dari aspal mixing plant atau yang biasa disingkat AMP merupakan sebuah mesin produksi aspal beton atau hot mix yang terdiri dari rangkaian komponen alat-alat atau mesin untuk memproses material batuan atau agregat pasir dan aspal menjadi produk hot mix yang bervariasi jenisnya sesuai job mix dengan desain sesuai kebutuhan dari jenis pekerjaan perkerasan jalan. Ini kami mewawancarai warga yang berada di sekitar aspal mixing plant dan salah satu pihak dari perusahaan aspal mixing plant mengenai dampak lingkungan yang terjadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Helmi. Di sini sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Azahra Nur Fadilah. Dengan rekan saya Deta Palina. Kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya ingin mewawancarai Bapak terkait dampak yang ditimbulkan oleh aspal mixing plant ini untuk lingkungan sekitar Bapak. Nah, pertanyaannya, apa sih Pak dampak yang ditimbulkan
dari adanya AMP ini untuk lingkungan yang berada di sekitar Bapak? Mungkin dampak yang kita rasakan pada saat mereka produksi, yaitu dampak debu dan tidak ada dampak lain. Ya, itu yang kita rasakan sebagai warga. Kita sebagai warga RT 25, ya itu pun tergantung arah angin pada saat mereka produksi. Jadi kita di sini RT 25 terdampak. Seandainya arah angin ke kita yang terdampak. Nah, begitu juga RT tetangga kita, RT 20. Seandainya arah anginnya ke sana, mereka yang terdampak, kita yang tidak. Nah, jadi tidak ada dampak lain selain dampak debu pada saat mereka produksi. Mungkin itu saja. Untuk itu Pak, adakah kompensasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat dan apa sih Pak harapan Bapak sebagai warga untuk mengenai AMP ini Pak? Untuk kompensasi rutin dari perusahaan ada untuk kita seperti sembako, beras, gula, minyak sayur, itu rutin diberikan kepada kita sebagai warga. Dan harapan kita warga di sini kepada perusahaan agar perusahaan konsisten untuk selalu menjaga lingkungan yang sudah berjalan selama ini, harus lebih konsisten lagi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih sebelumnya Pak karena Bapak telah bersedia untuk kami wawancarai. Selamat siang Pak. Selamat siang. Siang Pak. Hai guys, jadi selanjutnya langsung saja kita mewawancarai dari pihak ketiga di AMP Musi 2 Palembang. Yuk langsung saja. Nah, ini dia ruangan ketiganya. Yuk kita langsung masuk. Siang Pak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Di sini Sekar izin mewawancarai Bapak mengenai AMP Musi 2 ini Pak. Nah, silakan dulu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Lagi sibuk ya Pak ya? Nah, enggak juga lagi santai juga. Kenapa? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, jadi Sekar ini ada tugas mengenai AMDAL. Nah, di sini Sekar ingin menanyakan berapa lama ya Pak kira-kira AMP di Musi 2 ini didirikan? AMP Musi 2 berdiri di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Saat itu masih pengerjaan tol Palindra sampai dengan sekarang pengerjaan di IP Indra Prabu Pumulih. Seperti itu. Lumayan lama juga berarti ya Pak ya? Ya, lumayan. Sudah. Ya. Selama ini ada nggak sih Pak keluhan-keluhan warga sekitar mungkin terdampaknya debu atau polusi mengenai AMP ini? Oh, kalau itu udah pasti ada ya. Cuman tinggal kita berat atau tidak keluhan dari warga itu, karena kami dari pihak HK Aston juga sudah mempertimbangkan dan sudah mewawancarai mereka. Berdirinya AMP ini pasti akan berdampak untuk mereka. Kita wawancarai mereka, setelah kita produksi apa aja keluhan mereka dan ketentuan apa yang mereka inginkan untuk kenyamanan mereka di saat kita produksi. Mungkin seperti itu. Berarti setelah diwawancarai gitu, berarti perusahaan ada nggak Pak kompensasi yang diberikan untuk masyarakat sekitar? Hasil wawancara itu kan menentukan sikap kami untuk bisa memberikan kebutuhan terhadap mereka. Apa sih kebutuhan kesehatan atau apa aja yang dibutuhkan mereka, sehingga keberadaan kami tidak memberatkan mereka. Mungkin seperti itu. Jadi kami juga dari hasil wawancara dari mereka meminta kompensasi setiap bulan dan kami melakukan CSR terhadap warga. Gitu. Nah, untuk limbah sendiri nih Pak, kira-kira apa aja ya Pak limbah yang dihasilkan dari proses aspal mixing plant ini? Kalau limbah mungkin tidak terlalu signifikan ya, paling hanya tumpahan-tumpahan bahan bakar atau tumpahan aspal, dan itu semua sudah kami buat juga cara penanggulangannya. Jadi limbah-limbah kami yang ada di sini sudah dikendalikan dan kita bekerjasama dengan pihak lingkungan di Snaker tempat seperti itu. Oh, jadi kayak saya tadi sempat
lihat di depan itu limbah-limbah B3 itu setelahnya udah dikumpulin itu bakal ditampung kemana ya Pak? Dikemanakan limbah-limbah itu? Untuk limbah B3 yang sudah terkumpul, kami akan ngirim ke TPA, tempat pembuangan akhir, kerjasama kami untuk didaur ulang sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan lingkungan lagi. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Pada tahap pengoperasian dari AMP Musi 2 Palembang dapat menimbulkan beberapa dampak terhadap lingkungan hidup sebagai berikut. 1. Operasional aspal mixing plant. A. Penurunan kualitas udara. Terjadinya penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh debu dan emisi gas buang dari alat transportasi bahan baku, pengangkut produksi, dan operasional. Meningkatnya kandungan H2S atau hidrogen sulfida, SO2 atau sulfur dioksida, CO2 atau karbon monoksida, NO atau nitrogen oksida, dan partikulat debu TSP atau total suspend partikulat di udara. B. Peningkatan kebisingan. Terjadinya bangkitan kebisingan yang menimbulkan berkurangnya kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar. Yang mempengaruhi tingkat kebisingan adalah pengoperasionalan alat, genset, lalu lalang kendaraan pengangkut bahan baku dan bahan hasil. C. Penurunan kualitas air permukaan. Terjadinya penurunan kualitas air permukaan dikarenakan air digunakan sebagai medium pendingin dalam berbagai proses industri. Perubahan yang ditimbulkan parameter fisika dalam air permukaan yaitu padatan terlarut, padatan tersuspensi, dan kekeruhan. Banyak padatan menunjukkan banyak lumpur terkandung di dalam air. Padatan maupun kekeruhan penyebab utamanya berasal dari air hujan maupun dari turbulensi aliran sungai dan sedimentasi, di mana air hujan dapat membawa partikel maupun solid-solid yang ada di daratan menuju badan air sehingga dapat menyebabkan air menjadi keruh. Badan air penerima dari AMP ini akan dialirkan ke Sungai Musi. Badan penerima air adalah drainase yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan. D. Peningkatan volume kendaraan. Terjadinya peningkatan volume kendaraan dan kemacetan lalu lintas serta kerusakan jalan dikarenakan adanya aktivitas lalu lalang kendaraan pengangkut bahan baku, hasil produksi, dan operasional menggunakan kendaraan yang besar. Kendaraan tersebut memiliki kecepatan yang lebih lambat daripada kendaraan pada umumnya dan memakan banyak ruang di jalan. Kendaraan besar tersebut membawa muatan yang berat dan seringkali membuat jalan mengalami kerusakan. 2. Aktivitas perawatan atau maintenance. Aktivitas pemeliharaan kendaraan, genset, dan alat berat menghasilkan penumpukan limbah B3 seperti minyak pelumas, oli bekas, dan aki bekas kendaraan filter oli, serta lampu bekas. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan akan berfluktuatif atau tidak tetap dan berubah-ubah karena jadwal perawatan mesin dan peralatan akan berbeda sesuai dengan beban kerjanya masing-masing. 3. Aktivitas karyawan dan tenaga kerja. Aktivitas-aktivitas kesehatan karyawan di lapangan, kantor, ataupun di mes menghasilkan limbah domestik berupa penumpukan sampah organik dan sampah non-organik. Selain adanya dampak yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak Aspal Mixing Plant PT HK Aston, yakni 1. Saat operasional Aspal Mixing Plant. A. Upaya penurunan kualitas udara, di antaranya 1. Membangun taman dan penanaman pohon yang berdaun sempit, serta membiarkan tanaman yang berada di sekeliling pagar sekitar lokasi Aspal Mixing Plant. 2. Melakukan penyemprotan air pada timbunan batu split. Saat pengisian batu split ke belt conveyor dan dipasang water sprayer, serta penyemprotan rutin pada jalan sekitaran Aspal Mixing Plant untuk mengurangi debu. 3. Pemakaian masker bagi para operator peralatan mekanis dan setiap orang yang memasuki kawasan Aspal Mixing Plant, termasuk para karyawan apabila berada di luar ruangan kantor. 4. Pemantauan kualitas udara diperiksa di laboratorium setiap 6 bulan sekali agar kualitas udara selalu memenuhi baku mutu emisi. 5. Pembagian sembako setiap 1 bulan sekali dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat sekitar yang terdampak setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk kompensasi. Dan yang keenam,
penempatan genset secara khusus di dalam ruangan tersendiri dengan ventilasinya cukup memadai bagi penyebaran gas buang ke lingkungan sekitar, serta perawatan secara berkala dilakukan terhadap peralatan pembangkit dan mesin untuk memperbaiki kualitas emisi gas buang. B. Peningkat kebisingan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kebisingan yaitu 1. Pemakaian penyumbat telinga dan penutup telinga bagi para pekerja di lingkungan aspal mixing plant. 2. Dilakukan penanaman pohon tegakan tinggi berdaun sempit di sekitar kawasan untuk mengurangi tingkat kebisingan. 3. Aspal mixing plant dibangun jauh dari permukiman penduduk pada jarak lebih dari 100 meter. Dengan demikian, baku mutu kebisingan masih sesuai dengan yang dipersyaratkan. 4. Membangun pagar pembatas keliling yang tegas pada lahan untuk keperluan AMP oleh PT HK Aston. C. Penurunan kualitas air permukaan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi penurunan kualitas air permukaan yaitu 1. Dibuatnya instalasi pengolahan air limbah atau septic tank, dirawat secara optimal dan berkala, serta dibuatnya saluran drainase di sekeliling pagar aspal mixing plant. 2. Memeriksa kualitas air buangan septic tank dan mengontrol saluran drainase setiap bulan dan diperiksakan ke laboratorium setiap 6 bulan sekali. D. Peningkatan volume kendaraan dan kemacetan lalu lintas serta kerusakan jalan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya yaitu 1. Perbaikan jalan secara berkala dilakukan oleh pihak AMP dengan menggunakan limbah aspal yang tidak digunakan ataupun dengan batu split yang dimiliki oleh PT HK Aston. 2. Dibuatnya cycle time, siklus waktu, atau jadwal dalam seluruh aktivitas kegiatan di AMP, sehingga tidak terjadi penumpukan aktivitas lalu lalang kendaraan pengangkut bahan baku, bahan hasil produksi, dan operasional. Sehingga pekerjaan dilakukan secara efektif dan tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya. 2. Aktivitas perawatan atau maintenance. 1. Di sekeliling tangki penyimpanan bahan bakar dan penyimpanan bitumen, dibuat saluran drainase di sekelilingnya, agar tumpahan limbah B3 tidak langsung menyebar kemana-mana. Dan limbah B3 yang terdapat di saluran tadi dikumpulkan dalam bak kontrol untuk dilakukan pengecekan secara berkala dan pengambilan limbah B3 tersebut. 2. Menggunakan limbah B3 berupa oli bekas kendaraan digunakan sebagai pelumas untuk gel conveyor. 3. Dibuatnya tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3 yang berada di area tempat bengkel perawatan dan disimpan dalam drum maupun bentuk penyimpanan lainnya. 4. Pihak aspal mixing plant melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lembaga berizin pengolah limbah B3 untuk dimusnahkan. 3. Aktivitas karyawan dan tenaga kerja. 1. Pembuatan TPS yang tersebar di beberapa titik lokasi serta dilakukan pemisahan dengan disediakannya 2 buah kontainer sampah. Yang satu menampung sampah organik dan satu lagi menampung sampah anorganik. 2. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dibawa ke TPA Kota Palembang. 3. Pengangkutan sampah dari TPS secara rutin yang dilakukan oleh petugas dan akan dibawa oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Dari beberapa hal yang telah kami jelaskan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa AMP Musi 2 telah melakukan pengolahan lingkungan hidup dengan baik. Karena letak AMP Musi 2 terletak jauh dari perumahan penduduk, maka dampak yang ditimbulkan tidak terlalu penting. Maka tidak diperlukan pembuatan dokumen AMDAL, melainkan hanya membuat dokumen UKL dan UPL. Dan AMP Musi 2 juga melakukan kompensasi terhadap masyarakat sekitar berupa sembako di setiap bulannya. Hal tersebut didasarkan pada keinginan masyarakat sekitar yang telah disosialisasikan sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.